Kabar mengenai calon pelatih timnas Indonesia semakin memanas setelah laporan dari Sky Sports menyebut Liverpool telah melakukan wawancara dengan mantan pelatih kepala Kanada John Herdman. Langkah ini dilakukan Liverpool sebagai antisipasi untuk mencari pengganti asisten pelatih mereka, Giovanni van Bronckhorst, jika pelatih asal Belanda itu memilih menerima tawaran untuk melatih timnas Indonesia. Kursi pelatih skuad Garuda memang telah kosong sejak PSSI dan Patrick Kluivert sepakat berpisah pada pertengahan Oktober 2025, menyusul kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rumor mengenai Van Bronckhorst yang saat ini menjabat sebagai asisten Arne Slot di Liverpool menguat setelah Ketua Badan Tim Nasional Sumarji diketahui sedang berada di Eropa untuk bernegosiasi. Rumor ini semakin diperkuat oleh laporan media asing Indikaila News yang secara spesifik menyebut Van Bronckhorst sebagai kandidat serius PSSI. Van Bronckhorst yang baru bergabung dengan staf Arne Slot di Liverpool pada awal musim 2025-2026 kini menjadi incaran utama federasi. Laporan tersebut juga mengklaim pihak Liverpool tidak akan menghalangi langkah Van Bronckhorst jika ada tawaran resmi yang masuk dari PSSI. Giovanni van Bronckhorst memiliki rekam jejak yang impresif sebagai pelatih kepala. Ia sukses membawa Feyenoord meraih gelar juara Liga Belanda musim 2016-2017. Pengalaman dan prestasinya di level klub Eropa menjadikan namanya sangat diperhitungkan. Media Vietnam menyoroti langkah mengejutkan timnas Indonesia yang ternyata tengah membangun skuad U22 paling kuat jelang SEA Games 2025. Meski Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menegaskan bahwa target Indonesia di ajang ini hanyalah medali perak, fakta di lapangan justru menunjukkan persiapan yang jauh lebih ambisius. Menurut laporan Dantri, Indonesia tetap bertekad mengejar medali emas dan bahkan telah menuntaskan negosiasi dengan beberapa klub Eropa untuk memanggil pemain-pemain yang berkarir di benua tersebut. Mereka menyoroti pernyataan Exco PSSI Sumarji yang memastikan bahwa proses negosiasi dengan klub pemilik 4 pemain diaspora telah rampung. Tak berhenti di situ, Dantri menyoroti Indonesia yang masih menunggu persetujuan dari 2 klub luar negeri untuk mengizinkan pemain mereka bergabung, yakni Adrian Wibowo serta tim Gepens. Jika kedua nama ini dilepas, skuad Indonesia disebut Dantri akan menjadi kekuatan terkuat yang bisa diturunkan pelatih Indra Syafri. Jika kedua pemain ini berpartisipasi, ini akan menjadi kekuatan terbaik yang bisa diturunkan timnas U22 Indonesia. Terlepas dari target hanya perak, langkah-langkah Indonesia justru menunjukkan kesiapan penuh untuk kembali merebut gelar juara, seperti yang mereka capai pada SEA Games 2023. Media Vietnam pun menganggap Indonesia sedang meramu tim super yang bisa menjadi ancaman terbesar di turnamen nanti. Sejumlah media asal Vietnam langsung memberikan sorotan setelah PSSI mengumumkan 5 pemain naturalisasi yang dibawa oleh pelatih timnas Indonesia U22, Indra Syafri, untuk menghadapi SEA Games 2025. Deretan nama pemain naturalisasi itu muncul setelah Indra Syafri melakukan finalisasi 23 nama pemain yang bakal memperkuat timnas Indonesia U22. Mereka bakal menjadi tulang punggung skuad Garuda Muda mempertahankan medali emas di kejuaraan ini. Pemanggilan 5 amunisi naturalisasi ini tak hanya memunculkan harapan besar bagi fans dan pendukung skuad Garuda, tetapi juga menuai reaksi dari media-media asal Vietnam yang mengikuti kiprah anak asuh Indra Syafri. Menurut media tersebut, 23 pemain yang dibawa oleh Indra Syafri layak dinantikan kiprahnya. Apalagi, 5 pemain keturunan yang lahir di Belanda di skuad ini memiliki kualitas yang dianggap menonjol. Yang menonjol adalah kehadiran 5 bintang naturalisasi termasuk Dion Marks, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Jens Reven, dan Mauro Silstra. Semua orang ini lahir di Belanda dan memilih untuk bermain untuk Indonesia, tulis Toitre. Lini depan timnas Indonesia U23 yang bakal tampil di SEA Games 2025 benar-benar berkilau penuh bintang sekaligus menghadirkan persaingan sengit. Timnas Indonesia U23 datang ke SEA Games 2025 dengan misi merebut kembali medali emas sekaligus mempertahankan status sebagai tim sepak bola terbaik di multi-event 2 tahunan tersebut. Garuda Muda punya modal kuat berupa lini depan yang mentereng dan penuh bintang. Di lini depan timnas Indonesia U23 terdapat nama Rafael Struijk, Hoki Caraka, Jens Reven, Rahmat Arjuna, Marcelino Ferdinand, dan Mauro Zylstra. Nama-nama ini jadi jaminan kualitas level tinggi yang bakal dimiliki Indonesia di lini depan. Dalam persaingan untuk mengisi posisi ujung tombak, ada 3 pemain yang punya kualitas bagus yang bakal memperebutkan satu tempat.
Zylstra, Hoki Caraka, dan Jens Reven bakal bersaing keras merebutkan posisi sebagai striker utama. Terlepas dari persaingan ketat yang bakal terjadi, Timnas Indonesia U23 dipastikan punya lapisan pemain yang tebal. Timnas Indonesia U22 telah resmi terbang ke Thailand untuk mengikuti ajang SEA Games 2025. Pada Jumat, pelatih Indra Syafri memimpin keberangkatan 19 pemain dari Indonesia, sementara 4 pemain diaspora akan menyusul langsung ke lokasi turnamen. Skuad Garuda Muda, yang dipimpin oleh pemain seperti Rafael Struijk dan kolega, berangkat ke Thailand melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Indra Syafri menjelaskan bahwa ada pemisahan jadwal keberangkatan antara pemain yang berbasis di Indonesia dan mereka yang berkarir di luar negeri. Ya, alhamdulillah hari ini bismillah kita berangkat dengan 19 pemain dan nanti lusa akan ada 4 pemain bergabung langsung di ajang main, kata Indra. Keempat pemain yang akan menyusul langsung ke Thailand adalah Marcelino Ferdinand, Dion Marks, Mauro Zylstra, dan Ivar Jenner. Kehadiran 4 pemain diaspora ini diharapkan menambah kekuatan signifikan bagi Timnas Indonesia U22. Pelatih asal Sumatera Barat itu memastikan bahwa seluruh persiapan skuadnya sudah matang untuk berjuang di SEA Games Thailand 2025. Ia menjamin para pemain dalam kondisi fisik yang bugar dan siap menjalani program latihan di Thailand. Indra menambahkan bahwa fokus utama para pelatih kini adalah menyiapkan program terbaik di Chiang Mai yang menjadi venue pertandingan fase grup. Oleh sebab itu, semua pelatih akan berusaha menyiapkan program yang baik di Chiang Mai. Pemain baik semua, fit semua. Pungkas pelatih berusia 62 tahun itu. Striker andalan Timnas Indonesia senior, Marcelino Ferdinand, masuk daftar skuad Garuda Muda yang akan berlaga di SEA Games 2025 Thailand. Pelatih Timnas U23 Indra Syafri resmi mengumumkan daftar 23 pemain yang akan dibawa ke SEA Games 2025 di Thailand. Pengumuman dilakukan pada Kamis, dan skuad Garuda Muda dijadwalkan bertolak ke negeri Gajah Putih pada Jumat. Komposisi tim kali ini merupakan perpaduan pemain dari klub-klub Super League, serta 4 pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Mauro Zylstra, dan Dion Marks. Ia juga menjelaskan bahwa 8 pemain harus dikembalikan ke klub masing-masing karena regulasi hanya mengizinkan maksimal 23 pemain. Keputusan ini kami ambil setelah evaluasi komprehensif berdasarkan data latihan sejak Oktober hingga November serta penampilan para pemain di Super League. Seluruh proses dilakukan bersama staf pelatih dan tim performance, ujarnya. Dalam SEA Games 2025, Indonesia tergabung di grup C bersama Filipina, Singapura, dan Myanmar. Laga pembuka dijadwalkan berlangsung pada 5 Desember dengan Singapura menjadi lawan pertama. Sebelum bertolak ke Thailand, Timnas U23 menjalani 4 laga uji coba internasional, masing-masing 2 kali melawan India dan Mali. Pertandingan digelar di Stadion Madia Jakarta, serta Stadion Pakansari Kabupaten Bogor. Proses pencarian pelatih baru Timnas Indonesia memasuki fase penentuan. Sejumlah anggota Exco PSSI mulai bergerak ke Eropa untuk melakukan wawancara langsung dengan para kandidat. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan rangkaian seleksi berlangsung intens, hasil akhirnya ditargetkan keluar dalam pekan ini. 2 anggota Exco berangkat pada hari Rabu malam untuk bergabung dengan Direktur Teknik PSSI, Alexander Squires, yang sudah lebih dulu berada di Eropa. Mereka dijadwalkan menggelar sesi wawancara tatap muka dengan 5 kandidat pelatih yang namanya masih dirahasiakan, termasuk negara tujuan rangkaian pertemuan tersebut. Sumarji menegaskan proses seleksi dilakukan dengan sangat ketat. PSSI telah menyiapkan daftar pertanyaan komprehensif untuk menguji komitmen, visi kerja, serta kesiapan para calon pelatih dalam berkolaborasi dengan staf lokal. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memberi sedikit gambaran mengenai profil kandidat terakhir. Dari 5 nama yang masuk daftar, beberapa berasal dari negara dengan tradisi sepak bola kuat seperti Belanda, Inggris, dan Spanyol. Seleksi ini menurut Amali sepenuhnya mengacu pada statuta PSSI yang menegaskan kewenangan Exco dalam menentukan pelatih tim nasional. Di tengah proses seleksi ini, sejumlah nama mulai beredar. Ada Giovanni van Bronckhorst dan Jesus Casas. Namun Sumarji minta publik menahan spekulasi.